ini kita akan bicara mengenai malware, tapi tidak secara detail, tapi tidak secara teknis. Karena kita di sini, saya selaku, nama saya Yamar, ya. Dan di sini saya ada Pak Diana Amadi. Kita dari IDCare. Kita adalah salah satu atau salah dua instruktur yang suka mengajar cyber security di IDCare. Nah, sekalian ini memperkenalkan mengenai organisasi IDCare. Ya, tema yang kita ambil di sini adalah malware is everywhere. Ya, let's prepare with IDCare. Nah, ini adalah organisasi yang ada di FTUI, ya. Kita ada di FTUI hari ini. Dan kita berkecimpung dalam cyber security yang tujuannya memberikan awareness. Dia selain memberikan awareness kepada dosen, tapi juga mahasiswa, juga ke pemerintah-pemerintah. Nah, itu adalah tujuan dari IDCare terbentuk. Nah, ini ada kaitannya dengan JICA. Jadi awal mulanya itu karena kita disupport oleh JICA dan Keminfo untuk mendirikan cyber security center, sehingga dibentuklah IDCare untuk menaungi kegiatan kita semua di sini. Nah, jadi kita akan berbicara juga mengenai role atau kontribusi dari IDCare, ya, terutama di nasional cyber security. Ya, di sini nanti kita akan lihat apa yang sudah dilakukan oleh IDCare selama ini. Ya, jadi kalau untuk materi teknisnya nanti mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Dev, ya, Pak Dev itu di sesi terakhir, ya, tapi tidak banyak hanya seperti teaser saja. Nah, kalau kita bicara mengenai malware, kita tentu sudah mengetahuinya. Banyak malware yang bermunculan belakangan ini. Ya, tadi sudah saya ikut sesi sebelah, sesinya Pak Didin, itu juga bilang, kalau kita sebagai perusahaan itu ya pasti kerjanya berhadapan dengan malware. Kita persiapan pun udah diserang malware. Nah, ini adalah salah satu bagian atau kontribusi kita untuk mengatasi cyber security, ya, permasalahan-permasalahan dalam cyber security. Nah, yang terjadi di saat ini, ya, itu adalah banyak terjadinya digital transformation, ya, secara masif. Ya, karena Pak Jokowi pun atau Pak Presiden kita sudah ingin mencanangkan adanya perubahan transformasi digital. Jadi transformasi digital itu bukan cuma sekedar platform saja menggunakan digital, tapi cara berpikir juga ya lebih ke arah transformasi digital. Jadi nggak melulu hanya berpikir kalau yang sah itu adalah yang berbentuk kertas. Itu yang dimaksud. Nah, karena adanya pemikiran seperti ini juga menjadi celah atau attack vector, ya, surface vector baru bagi para hacker. Jadi para hacker itu sudah siap-siap untuk menyerang, ya, dengan adanya transformasi digital. Terus juga yang kedua adalah connectivity sama rapid data flow. Ini juga yang menyebabkan terjadinya orang itu gampang untuk melakukan penyerangan. Apalagi di tengah pandemi ini makin banyak waktu orang untuk memikirkan bagaimana menyerang. Jadi karena kegiatannya kebanyakan semuanya di depan komputer, dan tadinya nggak kepikiran untuk nyoba-nyoba, jadi kepikiran, oh saya mau nyoba-nyoba belajar hacker dikit-dikit kecil-kecilan. Tapi sayangnya script kiddies kayak gini pun masih bisa eksis, ya, karena ya memang di kitanya sendiri juga lemah security-nya. Baik itu di universitas sudah kadang-kadang lemah karena mahasiswa itu bisa iseng aja, atau di pemerintahan itu sendiri juga memang tidak memikirkan security ketika membuat web server atau membuat database, itu tidak dipikirkan security-nya. Lalu yang ketiga adalah emerging teknologi. Kalau kita bicara mengenai industri 4.0, ya mungkin sekarang udah 5.0. Kalau di Jepang itu sudah sampai 5.0, dan lebih memikirkan bagaimana teknologi bisa melayani manusia, dan kita baru bagaimana bisa memanfaatkan teknologi itu. Yaitu adalah caranya adalah AI, IoT, sama mesin to mesin. Nah, yang belakangan ini juga di Jakarta ada smart city, ya, smart city juga, smart grid. Pokoknya semua yang berkaitan dengan smart, yang memudahkan kita untuk berinteraksi, memudahkan kita untuk menganalisa sesuatu, itu juga memudahkan hacker, ya, memudahkan orang yang berkepentingan. Lalu ini menambah attack vector kita di sini, ya. Attack vector itu ya artinya kelemahan kita, ya, kelemahan kita bisa dilihat dari luar. Nah, ini yang jadi concern. Ya, juga yang terakhir itu sangat menarik, ya, adalah
ya technical capacity ya. Ini terkait di pemerintahan. Ya walaupun di pemerintah itu kesannya ya secure ya, tapi ternyata memang banyak celah juga. Ya karena kadang-kadang untuk membuat web server pun mungkin nyuruhnya ya lulusan SMA yang belum tahu apa-apa tentang security, dia baru bisa mendevelop web server, tapi database-nya nggak diamankan untuk query-nya segala macam, atau tidak di-hardening. Begitu juga dengan routernya atau access point-nya. Nah, jadi banyak sebenarnya permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi ya, karena kurangnya awareness kita di sini. Nah, disinilah kita masuk di sini ya, karena adanya cyber security skill gap ya, ini sebagai tantangan kita. Nah, disinilah ID Care masuk untuk bisa tidaknya menutup sedikit atau memperkecil gap dari cyber security skill. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ya. Ini adalah statistik untuk jumlah serangan. Ya, ada jumlah serangan yang terdeteksi, ya, 200 juta serangan yang terdeteksi. Kalau dibandingkan dengan yang tahun lalu hampir setengahnya, jadi udah 2 kali lipat. Jadi ini eksponensial ya, perkembangannya. Dan sebagian itu 36 jutanya adalah malware. Ya. Dan sebagian lagi karena adanya vulnerabilities atau kelemahan dari sistem kita, kelemahan dari operating system, atau kelemahan dari software-software kita yang tidak pernah di-patch. Ya, ini adalah statistik yang mungkin Bapak Ibu bisa mendapatkannya nanti di bawah. Nah, ini adalah data breach atau berita yang sering kita lihat di koran atau di media sosial atau di news media yang mainstream. Ya, contohnya Lazada, itu ada aksi peretasan data dari sini depan. Lalu juga ramai soal FinCEN di sini. Dan begitu juga adanya ratus ribu data pribadi. Mungkin yang belakangan ini yang Bjorka, ya datanya yang dikumpulkan sebenarnya bisa juga bukan database-nya yang diretas, tapi memang kita sendiri sih yang mengumbar data tersebut di Facebook atau di Twitter, sehingga ya nggak perlu diretas pun ya kita sudah mengizinkan diri kita diretas. Ya, itu bisa juga seperti itu. Jadi kadang-kadang memang lebih susah untuk meretas sistem daripada ya social engineering ya. Kalau tadi di sesi ini adalah social engineering ya. Nah, itu sudah ditunjukkan bahwa paling lemah itu adalah manusianya. Jadi kita bisa aja berinvestasi berjuta-juta, bermiliar-miliar, tapi kalau tidak memikirkan manusianya atau tidak mengamankan atau meningkatkan awareness dari manusianya, nah itu sama saja bohong. Nah, disinilah peran ID Care jika kita bisa meningkatkan awareness atau pengetahuan masyarakat pada umumnya, ya, terutama di Indonesia, supaya bisa lebih aware lagi dalam menggunakan teknologi. Nah, ini selain itu juga ada lagi ya banyak ya, Instagram, hampir semuanya ya sudah pernah kebobolan di sini. Ya terutama Tokopedia yang terbesar ya di sini. BSSN pun ya pernah kena juga ya, karena di phishing ya, karena websitenya ya bisa dirubah isinya ya, website landing page-nya di sini. Nah, di sini juga baru mulai negara mulai melibatkan ya ahli cyber atau ahli keamanan cyber untuk melindungi data pemilih. Tadi sudah diceritakan sama Pak Didin juga, kalau ada Pak Didin sesi Pak Didin ya, karena berkaitan juga dengan data yang bocor. Ya karena pengamanannya atau dibuatnya itu tidak sesuai dengan standar-standar. Padahal sudah ada standar-standar untuk mengamankan, tapi tidak dilakukan. Ya karena yang penting biasanya ketika membuat suatu front end atau suatu web server misalnya, ya biasanya yang penting bisa dulu, ya bisa diakses, bisa jalan, bisa mati. Tapi nggak pernah dites, misalnya hacker ngetes, nggak ada, karena biasanya berkaitan juga dengan biaya dan waktu juga untuk nyobanya susah. Nah, lebih baik sebenarnya mengikuti standar-standar. Jadi udah ada tuh standar-standar membuat website yang aman segala macam. Ada standar-standar membuat database yang aman seperti apa. Nah, itu sebenarnya kalau itu diikuti dan ada patchingnya setiap saat, dan kalau ada kelemahan yang ditemukan itu ditutup atau ditambah, mungkin akan mengurangi jumlah serangan. Nah, ini tidak menutup ke semuanya 100% aman, nggak ada yang aman di sini. Jadi kalau di security itu memang nggak pernah ada yang aman,
Jadi kayak kitanya melakukan pekerjaan yang sia-sia sepertinya. Ya, orang-orang yang bekerja di cyber security itu sepertinya ya cuma kejar-kejaran aja, cuman kebanyakan kalahnya sama hacker biasanya. Tapi kalau kita nggak lari juga, ya kita kalahnya lebih banyak lagi, ya, ruginya lebih banyak lagi. Nah kita yang diomelin nanti sama perusahaan biasanya sama ownership, sama owner perusahaan. Ya lari-larinya ya kita juga yang disalahkan. Ya jadi biasanya seperti itu. Jadi misalnya kita tuh ngerjain yang bagus-bagus pun tetap aja ada salahnya. Tapi kalau nggak ngerjain pun ya tetap disalahin. Ya jadi tinggal dipilih aja mana yang menurut Bapak Ibu lebih baik. Dan kalau menurut saya sih ya lebih baik kita mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh serangan cyber, karena kita nggak tahu kemampuan di luar sana. Ya kita bisa anggap aja mereka lebih pintar dari kita. Tapi kalau kita bisa mengurangi probability jumlah orang yang menyerang kita, jadi kita bisa memitigasi ini yang menyerang kita ini cuma grup-grup tertentu saja. Jadi kalau grup-grup tertentu saja ya mungkin aja dia nggak akan memandang kita kalau kita nggak terlalu menonjol ya di dunia misalnya di market atau di pasaran. Ya, biasanya itu jadi incaran kalau misalnya ya dia terlalu besar ya kayak Apple, Microsoft. Nah kalau untuk yang kayak misalnya perusahaan-perusahaan yang menengah atau perusahaan-perusahaan Indonesia itu ya sebagai tempat latihannya script kinis biasanya. Nah, kalau itu aja bobol ya itu berarti ada apa masalah. Nah itu yang ingin kita tahu. Nah ini kalau berkaitan dengan skill gap, kita bandingkan dengan jumlah threat dan jumlah kerugian yang disebabkannya ya sama. Ini mungkin datanya udah valid lagi, mungkin akan kita lama. Jadi sekitar 1 billion dollar dari kami 10.000 lagi yang untuk jadi rupiah. Ya di sini 97% yaitu ya di sini bisa dibilang ini bisa mengganggu kredibilitas dari keamanan dan security stability dari kondisi ini. Ya, dan 1 dari 4 organisasi sudah pernah mengalaminya. Mungkin kalau Bapak Ibu punya organisasi dan belum pernah mengalaminya, itu bukan berarti nggak pernah, tapi belum saja. Jadi cuma tinggal nunggu waktu aja. Tergantung nanti kalau Bapak Ibu misalnya tiba-tiba pendapatannya besar atau langsung di stock market tinggi, share-nya, harganya, nah itu jadi inceran. Mungkin karena belum diincar aja. Jadi kayak kita nih nggak pernah diincar, nggak pernah dihack, saya nggak pernah dihack karena saya belum terkenal mungkin. Ya kalau Bapak Ibu nanti jadi orang terkenal itu mungkin jadi inceran. Jadi biasanya kalau mau aman ya jangan terkenal biasanya. Ya kalau mau aman ya jangan terkenal, jangan muncul di koran, jangan muncul di media sosial, jangan muncul di TV, itu nggak bakal ada yang tahu. Sama seperti kita kalau kita komputernya nggak mau dihack atau servernya nggak mau dihack, ya jangan disambungin ke internet, itu aja. Itu paling aman di dunia. Ya walaupun masih bisa dihack itu ya hackernya aja kurang kerjaan, ngapain nge-hack juga server yang nggak nyambung kemana-mana. Nah itu aja. Nah ini kalau dilihat juga tentang sedikitnya profesional atau orang-orang yang fokus ke cyber security ya kita bisa lihat ya. Yang kemudian global shortage, dibilangnya global shortage secara global, kekurangan. Nah ini mungkin gambarannya secara global, tapi ini juga bisa menggambarkan di Indonesia ya kekurangan orang-orang yang ahli yang mumpuni menangani permasalahan cyber. Permasalahan cyber ini bukan hanya sekedar hacker, bukan hanya sekedar threat hunting, ya tapi dari awal orang yang misalnya dari helpdesk pun juga kadang-kadang nggak aware mengenai cyber, ya cyber security awareness dia nggak sadar. Ya dibilang jangan pakai desktop disambungkan ke internet, tapi kadang-kadang dia disambungin. Nah ini saya pernah juga dengar cerita dari salah satu vice president bank terbesar di Indonesia. Ya dia bilang awalnya itu ini banknya pasti udah investasi untuk keamanan, tapi masih bisa kena juga karena awalnya dari helpdesk, masuknya dari helpdesk. Helpdesknya itu mau pakai internet, dia disambungin komputernya, disambungin internet supaya dia bisa internetan. Nah awalnya dari situ, jadi bukan karena tidak invest untuk keamanan, ya tapi karena ada salah satu weakest link ya helpdesknya itu yang tidak mengikuti prosedurnya. Mungkin prosedurnya dari bilang jangan menggunakan internet, ya jangan disambungkan ke internet, tapi tetap disambungkan.
Nah, itu yang bisa menjadi jalur masuk serangan ya, dari bank tersebut. Nah, ini yang akan kita coba masuk ya, mengurangi gap yang terjadi antara orang yang menyerang dan orang yang melindungi. Ya, jadi kita sebagai debut guard, ya, kita bukan untuk mengajarkan mahasiswa atau peserta untuk hacking, ya, tapi kita mengajarkan hal tersebut untuk membangun awareness supaya mereka bisa mempertahankan diri mereka, setidaknya untuk mengurangi tingkat kerusakan yang diakibatkan kedepannya nanti di dalam serangan. Ya, jadi dari sini ya sudah jelas berangkatnya kalau saya ya, karena memang membawa nama Edicare, ya kita membentuk Edicare atau Indonesia Care. Ya, sebenarnya kepanjangannya Indonesia Cyber Awareness and Resilience Center. Ya, ini kayak Center of Excellence-nya untuk cyber security yang berada di FTUI. Nah, kita pilih Edicare ini karena kita memang care dengan Indonesia. Ya, makanya ya sekalian juga filosofinya. Ya, kita pilih Edicare. Dan kalau secara formal namanya adalah Indonesia Cyber Awareness and Resilience Center. Nah, bersama JICA, ya kita mendevelop berbagai macam kurikulum. Kita membuat kurikulum khusus untuk cyber security dan kita juga membuat suatu program studi, lagi merancang program studi S2 khusus untuk di cyber security. Ya, kita sudah beberapa tahun yang lalu, saya mungkin 3 tahun yang lalu, kalau nggak salah, itu sudah dimulai programnya. Ya, ini adalah ekosistem ya, yang sudah terbentuk di sini. Ya, kita membuat ekosistem Edicare di sini, ya, yang berada di FTUI. Nah, itu kita membuat postgraduate program di cyber security khususnya. Terus kita juga mengadakan cyber security research ya, related ya, fokusnya ke cyber security. Dan kita juga melakukan kolaborasi atau partnership dengan industri-industri ya, atau organisasi kementerian. Nah, di sini tentunya kerjasama dengan UI Jakarta. Lalu kita juga melakukan capacity building. Jadi kita selain membuat awareness, ya kita harus melatih diri kita sendiri. Ya, kita nggak bisa melatih orang lain kalau kita sendiri pun nggak punya dasar cyber security lagi. Oleh karena itu kita membuat yang namanya camp membership. Ya, itu yang menampung pengajar-pengajar yang nantinya akan mengajar di dalam program ini. Ini nggak harus dari UI, bisa dari instansi pemerintah, dari organisasi, bisa juga dari universitas lain. Nah, ini tergabung di dalam camp, yang kita bilangnya camp member di sini. Lalu mereka akan eligible untuk mengajarkan. Nanti biasanya dikontak dari pihak, nanti biasanya ada email yang bisa dikontak untuk kita untuk melakukan pengajaran misalnya. Tergantung nanti programnya sedang dijalankan. Nah, untuk saat ini kebanyakan program yang kita lakukan adalah TTD, ya trainer for trainer, ya. Lalu biasanya masih trial, ya trial itu artinya belum berbayar. Ya, ini kan rencananya kita juga bukan untuk gratis saja, tapi hanya untuk bisnisnya juga. Ya, selain untuk mengabdi ke masyarakat, kita juga membuka seperti sertifikasi untuk kelas khusus untuk pelatihan, sehingga nanti kita juga ada pemasukan. Jadi kita nggak akan tergantung terus menerus ke JIK. Untuk saat ini masih di support. Ya, tujuannya sebenarnya semuanya itu adalah untuk meningkatkan cyber security capacity dari human resource. Ya, di sini ada camp, ya, cyber security academic membership program, itu adalah camp member. Jadi nanti kalau Bapak Ibu dari sini ada yang mau minat atau cari infonya mengenai Edicare, bisa search saja di Google Edicare UI, tapi jangan Edicare saja. Karena kalau Edicare aja keluarnya nanti edicare.org, itu ada beda lagi tuh. Itu kalau nggak salah website tentang apa ya, perawat ya, ya oke, yang kesehatan. Jadi kalau search di Google Edicare UI, ada UI-nya. Kalau Edicare aja keluarnya nanti yang itu, yang kegiatan yang perawat kalau nggak salah ya, .org. Ya karena sama-sama care, makanya keluar. Nah, ini adalah ekosistem kita. Nah, untuk kegiatannya sendiri, atau partnership kita dengan JICA itu adalah 5 tahun, tapi ada
perpanjangan plus 1 tahun di sini. Dan tujuannya awal ini adalah untuk meningkatkan dosen-dosennya dulu. Awalnya dosen-dosennya dulu. Setelah dosennya disertifikasi, kita tuh disertifikasi macam-macam. Ya ada sertifikasi yang dari Sipol, dari Konsil, dari sertifikasi Kompia, ya seperti itu. Itu sertifikasi banyak, jadi tahun lalu saya mengikuti sertifikasi banyak banget, dari yang tidak pernah ngerti cyber security sama sekali, ya nggak pernah punya sertifikasi cyber security, jadi kayak banyak gitu sertifikasinya. Ya tapi bukan berarti ya saya expert, tapi ya saya bisa dibilang ya saya sudah aware mengenai cyber security ya di sini. Jadi overall goal kita sebenarnya Indonesia ICT Entities ya, supaya bisa mengerti mengenai security, ya dia bisa mengukur, dia bisa mengetahui apakah ini bagus atau enggak, apakah ini aman atau enggak, atau misalnya kita bisa mencegah atau mengurangi threat yang diakibatkan. Nah, ini semuanya kalau kita bisa mengajarkan semua orang masyarakat Indonesia, ya pasti mudah-mudahan Indonesia akan lebih aman lagi, ya nggak banyak tuh yang bocor-bocor, ya walaupun bocor itu ya karena masih ada yang bandel, ya setidaknya kita bisa mengurangi. Ya, kalau purpose-nya di sini ya kita akan membuat cyber security profesional, ya tergantung permintaan. Ya. Karena kita lihat permintaannya banyak, karena kita lihat analisa gap-nya itu banyak, serangannya banyak, tapi orang yang bisa mengerti itu ditanyakan ini kenapa ini begitu, itu nggak ada yang bisa jawab. Nah ini bagian dari etika. Jadi nanti setelah mengikuti program ini, ya kita akan menjadi lebih expert lagi dari situ. Ya, outputnya adalah World Class Cyber Security Profesional, ya di sini yang di trainingnya di UI tentunya. Terus open source cyber security tools, kita fokusnya di open source. Ya dari awal kita mendevelop program ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat ada program, kita akan contohkan sedikit program yang di sebelah tadi, programnya yang sisa itu juga dari JK, WIJK. Nah sekarang nanti mungkin akan kita lihatkan adalah modul atau program dari forensik ya, cluster. Karena saya sendiri sebagai salah satu cluster leadernya di forensik. Nanti di JK itu ada beberapa cluster. Ya, kita nggak hanya satu cluster, tapi ada beberapa cluster ya seperti government, ya seperti forensik, malware analysis atau CPAN yang berkaitan dengan penetration testing. Nah itu ada clusternya masing-masing di sini. Dan kita juga akan mendevelop open courseware. Jadi saat ini kita masih development, ya kita belum selesai, jadi kita masih development. Kita akan membuat open courseware yang bisa diakses, ya tentu dengan adanya kerjasama, ya secara gratis bisa diakses. Jadi kita akan sharing materi kita akan sharing pembelajaran kita, ya sama seperti nanti MIT-nya OCW MIT, ya kalau Bapak Ibu pernah lihat adanya open courseware dari MIT, ya kita akan membuat seperti itu. Tapi saat ini ya belum, ya ini masih penjajakan. Beberapa course-nya ada yang sudah lengkap, ada yang belum lengkap. Yang belum lengkap itu terkait juga orangnya yang ngatur. Ternyata nggak mudah juga untuk mencari orang yang misalnya mengerti forensik, ya forensik nggak banyak yang bisa menjelaskan ke kita forensik secara detail, karena ahli-ahlinya tuh banyak yang sibuk, ya jadi susah untuk mengajarkan. Jadi banyak juga kendala-kendala yang kita hadapi. Nah ini adalah development and preparation stage di sini. Ya pertama kita membuat kurikulum. Kurikulum cyber security yang kita buat ini itu berdasarkan NICE sama SEPOC. SEPOC bukan SEPOC. Itu dari yang SEPOC itu dari Jepang, ya. Yang dari Jepang. Kita menggunakan ini ya sebagai landasan membuat kurikulum. Ya dari situ kita membuat courseware-nya. Terus kita lihat tools-toolsnya apa saja yang gratis tentunya. Mungkin ada juga yang berbayar, karena kita juga ingin tahu juga bagaimana sih bayar dibandingnya. Tapi kita lebih banyaknya fokus ke yang open source, yang tentunya tidak berbayar di sini. Ya. Lalu setelah itu kita sudah membuat courseware-nya, itu iterasinya banyak. Kita membuat courseware-nya, ada kita memanggil konsultan, ya salah satunya konsultan Pak Diden dan Pak Hamdan, itu juga konsultannya. Ya, terus ketika di develop, ya, itu dites.
kita tes ke mahasiswa, terus kita akan review lagi hasilnya seperti apa, terus diperbaiki lagi. Jadi ternyata nggak mudah juga untuk membuat suatu program, ya, khususnya untuk cybersecurity. Ya, lalu setelah itu ya ini ada training juga, kita setelah siap kita coba training. Ya. Siapa saja yang mau gabung ke camp member itu akan eligible, ya, jadi trainer. Yang di sini kita juga membuat program trainer. Jadi nanti trainer ini juga bisa kasih masukan, oh ternyata begini. Nah, kita akan balik lagi, kita akan iterasi lagi, kita update lagi course kita. Oh ternyata course ini perlu ditambahkan, atau ada yang kurang, atau sudah tidak up to date lagi, atau sudah dibilang obsolete. Nah, itu akan kita iterasi. Ya, ini termasuk di camp member, ya. Nah, setelah kalau ini selesai pun walaupun kita nggak bisa bilang selesai, karena kalau materi cybersecurity itu terus evolving, ya, nggak bisa hanya gitu aja. Nah, kalau kita selesai, barulah kita buka regular professional course. Ya, ini nanti ada instansi lagi di FDI yang biasanya dia akan menyelenggarakan ini, yang membantu kita menyelenggarakan itu adalah CCIP. Kita akan buka kelas regular. Awal-awal kelas regulernya ini ada yang masih disubsidi oleh JIK, jadi hampir 90%-nya ditanggung oleh JIK untuk biayanya. Dan nanti kedepannya kita akan coba pelan-pelan. Kita juga lagi mikirin, karena kan takutnya kalau kita kasih harga langsung mahal itu nggak ada yang tertarik. Mungkin kalau yang masih di diskon itu banyak yang tertarik. Tapi ketika harganya sudah real, ya seperti kayak pelatihan-pelatihan sampai belasan juta, itu mungkin mulai banyak yang mundur, apalagi kalau mahasiswa, mulai banyak yang mundur, ya, karena masuk mahal. Ya, tapi target kita bukan cuma sekedar mahasiswa, nanti juga ada dari profesional juga. Ya, nanti kalau ada mahasiswa pun mungkin kita akan pikirkan mekanismenya untuk menangkan. Ya. Nah, ini kita kaitkan juga dengan master degree. Jadi yang kegiatan ini bukan berarti mereka selesai dapat sertifikasi, dan kita bisa memperhitungkan ini sebagai kredit. Menjadi kredit Bapak Ibu sekalian kalau Bapak Ibu mau ngambil gelar S2 di FTUI atau di cybersecurity S2. Jadi Bapak Ibu nanti ketika dapat gelar, dapat sertifikasi, ya, sertifikasi yang diakui, sertifikasi yang tapi sertifikasi profesionalnya itu akan diakui sebagai kredit. Jadi Bapak Ibu nggak perlu ngambil lagi mata kuliah biasanya, nggak perlu ngambil itu, tinggal transfer kredit istilahnya. Jadi mungkin dari misalnya kalau biasanya kan ya 40 SKS itu untuk S2, yang umumnya 40 SKS mungkin hanya setengahnya saja, ya setengahnya saja yang tinggal diambil. Ya nggak bisa semuanya 100% dari sertifikasi, ya, karena ada aturannya. Jadi setidaknya nggak 100% untuk kuliah. Nah ini mungkin lebih fleksibel, dan juga kita nggak mematok harus selesai dalam berapa tahun, tapi ini bisa kayak menabung, ya, menabung kredit. Jadi kalau Bapak Ibu belum siap untuk lulus atau belum siap untuk bergabung, ya mungkin bisa ambil sertifikasinya aja dulu. Tapi setelah siap untuk masuk ke S2-nya atau mulai belajar secara formalnya, ya tinggal daftar, ya, terus tinggal serahkan bukti-bukti pelatihannya atau hasil sertifikasinya, nanti itu akan diakui sebagai kredit. Nah ini adalah dua stream professional cybersecurity program. Ya. Yang pertama ya certification course, ya, tentunya di blend yang nggak hanya bisa certification saja, tapi ada sebagai besarnya dari certification course. Lalu nanti setelah selesai dia akan sebagai certified cybersecurity profesional. Lalu yang kedua itu adalah ya certification course, ya, terus digabung dengan master degree course. Ya, jadi kan streamnya ada. Kalau Bapak Ibu hanya ingin sertifikatnya saja, ya bisa ikut sertifikasinya. Ya kita akan buka juga sertifikasi, karena kita sudah jadi certified exam center, ya. Kita sudah certified untuk isi council, untuk beberapa exam kita bisa menjalankan. Nah ini kalau Bapak Ibu hanya tertarik
saja ya jadi certified. Tapi kalau tertarik untuk gelar S2-nya bisa di-combine. Jadi nanti sebagiannya dari sertifikasi, sebagiannya lagi dari master degree. Nah ini kita bilangnya integrated cybersecurity. Jadi gelar dari UI-nya dapat, gelar cybersecurity profesionalnya juga dapat. Ya, gelarnya ini untuk certification-nya ini bisa dari IDCare atau dari UI-nya, jika Bapak Ibu ambil, atau sebelum Bapak Ibu masuk. Ya, jadi itu yang penting nanti ada mapping untuk mata kuliahnya masing-masing. Nah ini kalau yang professional stream ya, professional stream itu bisa dari vendor, operator, assessor, government, itu bisa join ke kita di sini. Biasanya kalau mau biasa dari Tasi ada yang mengirimkan anak buahnya untuk biasanya dari BSSN itu banyak juga yang mengirimkan untuk S2. Dia bisa mengambil course yang disediakan ya, terus dapat sertifikat, terus nanti diakui sebagai kredit. Ini ada maksimalnya 23 kredit yang bisa diakui dari soft course ini. Terus sisanya lagi adalah compulsory atau wajib dan biasanya tesis. Ya ini normalnya seperti itu. Nah ini adalah professional master degree course ya, 41 kredit ya. Nah lalu ada juga degree yang dari S1 ada, tapi biasanya itu hanya untuk dari UI-nya. Kalau sudah di S1 UI itu ada yang namanya fast track, itu bisa di-combine. Fast track bisa langsung S2 langsung gitu ada. Ya, tapi untuk yang dari luar itu kita bisa dari profesor. Nah ini adalah sampel list dari subjek atau credit earning map. Ini adalah subjek ID yang sudah dibuat bersama Wijayka. Ya, kita menggunakan kode-kode misalnya COM itu adalah untuk common, ya common itu adalah common knowledge dari cybersecurity. For itu adalah untuk forensik. Ya. Terus Gov itu government. Ya. Terus ada juga GMP ini GMP apa ya Mbak? GMP kalau CMP cyber ya? Penetration ya? Nah ini sudah di-develop. Terus ada PAP juga, ya. Ini untuk probability assessment dan penetration PAP. Nah ini juga terkait dengan kluster-klusternya. Ini adalah listnya. Ya. Di sini list-listnya. Lalu ada kredit ekivalennya. Nah, kredit ekivalennya kita bisa lihat yang di sebelah kanan. Ekivalennya. Nah, ini ada beberapa course, ada yang kita pakai langsung dari misalnya beberapa vendor, ada juga yang kita develop sendiri. Develop sendiri maksudnya kita mendatangkan vendor, mendatangkan konsultan. Ya kita mendatangkan konsultan untuk membuatnya. Ya misalnya adalah how to make top management aware of cybersecurity. Terus yang selanjutnya adalah how to make general employees aware of cybersecurity. Nah ini adalah beberapa course yang kita create, ya kita create dari awal. Ya, terus ada juga case study malware analysis, ya cybersecurity law itu juga kita buat, supply chain itu juga kita buat. Terus how to make IT system forensic enable itu juga kita buat sendiri. Terus ada juga yang misalnya kita ambil dari vendor-vendor tentunya dengan kerjasama ya dengan vendor tersebut, ya seperti CND, CEC, ya terus Certified Ethical Incident Handler, CHFI ya untuk hacking forensic investigator, CAISA, Pentest Plus. Nah ini yang bekerja dengan vendor-vendor seperti si Council dan Contia. Nah yang lainnya itu kita create sendiri dari awal. Nah nanti yang dibilang open courseware itu adalah yang kita buat. Yang kita buat sendiri itu akan kita buka ya sebagai open courseware sehingga Bapak Ibu bisa mengakses. Ya, kalau termasuk di dalam jaringan media, kita bisa sebagai partner nanti bisa mengembangkan cybersecurity-nya di universitasnya masing-masing. Nah ini kita masih kerjasamanya di universitas dulu level. Nah, nanti kedepannya seperti apa? Apakah kerjasama dengan instansi atau kerjasama dengan organisasi
aplikasi lain, itu nanti akan diumumkan ya, biasanya kita diskusikan. Ya, untuk saat ini kita masih targetkan universitas ya untuk kerjasama dengan ini. Nah, ini adalah training activities yang sudah kita lakukan dan banyak yang melakukan visitornya. Ya, ada cybersecurity training for the trainer, ada cybersecurity for course, itu jumlahnya. Terus kita juga bekerja sama dengan melatih third countries. Ya, jadi seperti Timor Leste itu juga kerjasama dengan kita. Ya, Timor Leste, Kamboja itu salah satu partner kita dalam kerjasama. Nah, ini partnership dengan Keio University Cybersecurity itu ada Pak Salman, Prof. Ferry, yaitu rektor sebelumnya dari FTUI, lalu ada Prof. Muli yang dulunya pernah menjabat di Kominfo. Lalu kita juga bekerjasama juga untuk Digitalet ya di sini, untuk banyak itu juga mahasiswa mengikuti Digitalet Kominfo. Nah, ini kegiatan-kegiatannya. Nah, ini juga banyak lagi ya untuk basic engineering course, engineering policy, technical security analysis, dan research and problem solving. Ini kegiatan-kegiatannya yang disupport oleh UIJK. Dari segi fakultas teknik itu sendiri, ya kita juga melakukan pelatihan cyber security regulation and policy, cyber security research and development. Nah, ini kita juga mengadakan FGD sebelum undang-undang itu dibuat, kita sudah melakukan FGD untuk membahasnya. Dan ini adalah contoh-contoh kegiatan kita yang lain. Ya, kita bicara mengenai personal data protection, kita juga bicara mengenai trend of cyber threats and role of British engineers. Ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Ya, begitu juga dengan seminar, workshop, dan diskusi. Kita juga melakukan training untuk trainer for cyber security leader. Mungkin di sini foto-foto ada Bapak Ibu yang kenal di sini. Ya, kita juga melatih atau mengundang mereka ya, sebagai partisipan peserta ya, karena mereka adalah leader. Karena idenya kita nggak bisa dari bottom up, nggak bisa. Untuk cyber security biasanya dari atas ke bawah. Kalau kita dari bawah, kita misalnya Pak ini minta tolong dinaikin budgetnya, nggak mungkin. Jadi lebih enak tuh ngajarin leadernya, ngajarin manajernya, ngajarin bos-bosnya. Ketika kita udah ngajarin bosnya aware, oh ternyata cyber security itu penting. Nah, mereka tinggal bilang, oh ini harus begini, udah jalan. Nah, itu tujuan kita. Jadi kita mulainya dari atas supaya gampang ke bawahnya. Dan makanya kita undang orang-orang yang ya sudah peranannya bukan di level bawah lagi, tapi dari atas, sehingga mereka bisa lebih berperan untuk menentukan kebijakan cyber security-nya masing-masing. Program untuk cyber security awareness tracing program, itu adalah salah juga. Kita juga mengundang orang hanya dari cyber security-nya, tapi dari sisi psikologinya juga kita kaji juga. Yang kita undang dari profesor psikologi. Kira-kira seperti itu untuk perkenalan IDCare. Mungkin sebelumnya apakah ada pertanyaan? Kalau ada mau bertanya atau mau komentar? Oke, kalau tidak ada, sebelum dilanjutkan oleh Pak Dev yang untuk sedikit menunjukkan materi yang di-develop oleh UIJK khususnya di forensik, yang mungkin akan ditunjukkan sedikit. Nah, ini saya akan menunjukkan sedikit mengenai silabus atau yang kita buat dalam salah satu course-nya, ya, ada silabusnya. Ini silabus yang kita develop. Ini saya nunjukinnya karena saya daftar-daftarnya, jadi ya, bahasanya banyak ya, bahasanya ada untuk quality penetration testing, ya ada untuk government. Nah, ini
bagian dari forensik. Ini adalah malware analysis. Ini adalah yang kita develop. Ya, goalnya adalah ya, partisipan itu able to perceive malware analysis with open source. Itu tujuan. Ya, goalnya kita. And able to analyze or recognize malware with basic analysis technique. Nah, kita membuat ada 5 modul di sini. Ya, dari modul pertama ya able to build and isolated, ya, karena itu penting. Ya, jadi kita harus bisa membuat suatu environment untuk seperti sandbox-nya yang aman seperti apa. Karena kadang-kadang kalau tidak di emphasize ya, apalagi mahasiswa, mereka tuh maunya gampang aja. Networknya biasanya disambung aja ke internet. Itu karena paling mudah. Ya, biasanya kalau nggak di matematika mahasiswa tetap melakukan ya mereka menggunakan NAT atau menggunakan bridge. Nah, itu sebenarnya yang parah ya. Itu bisa membuat malware-nya exploit. Nah, ini yang ya, kita tekankan di modul pertama. Nah, terus yang modul kedua itu kita able to use network and system monitoring, yang kita bisa monitoring sederhana, kita melakukan static analisis dan bagaimana malware itu berinteraksi, ya, berinteraksi dengan registry, berinteraksi dengan file system, atau berinteraksi dengan internet, misalnya. Itu bisa kita lihat menggunakan behavior analysis. Yang modul ketiga ya kita bisa menggunakan aplikasi ketiga dengan dynamic analysis di sini. Ya, ini kalau untuk yang dynamic ini ya kita mesti set up environment-nya. Kadang-kadang kita mesti set up internet palsunya. Ya, kita kalau di Linux menggunakan IDC. Ya, kalau di Windows ada yang namanya pakai fake net misalnya. Contohnya. Ya, tujuannya hanya untuk menghandle permintaan-permintaan yang diminta oleh malware. Jadi kadang-kadang malware itu dia kalau permintaannya nggak dipenuhi ya dia diem. Maksudnya dia tahu, oh ini saya nggak bisa connect internet, udah saya nggak ngapa-ngapain. Tapi ketika dia ditipu, ya ini yang malware yang masih bisa ditipu, karena ada juga malware yang nggak bisa ditipu. Ya. Yang masih bisa ditipu, ya dia akan kalau saya nggak connect internet, baru dia ngeluarin, oh saya mesti nyambung ngirim email ini, terus dia mesti nyampe ke dia nyari IP-nya menggunakan DNS query misalnya, baru dia nanya. Jadi kita bisa tahu, oh dia nanyanya kemana, oh dia nanyanya ke server apa. Nah, itu bisa ketahuan kalau kita melakukan behavior analysis atau dynamic analysis. Tapi kadang ada juga malware yang canggih ya dia tahu, oh ini dia menggunakan fake net misalnya, dia menggunakan inactive. Jadi walaupun ditipu gitu ya dia tetap diam aja. Ya, karena dia tahu dia lagi dianalisa bisa itu yang canggih. Yang bahkan lebih canggih lagi dia bisa escape dari sandbox-nya, itu ada juga yang lebih canggih dari itu. Dia tahu kalau dia lagi di sandbox, dia lagi ada di VM, sehingga dia nggak bereaksi atau berinteraksi dengan apapun itu juga. Ya ada yang seperti itu juga. Tapi tentunya nggak banyak. Jadi kita nggak ngajarin juga yang sampai se-advance yang terbaru ya. Karena target kita supaya mereka atau partisipan itu bisa mengerti basic-basic. Sehingga nanti ketika kemudian hari mau dikembangkan atau identifikasi kemampuannya, mereka sudah memiliki dasarnya untuk mengidentifikasi. Lalu model yang keempat itu explain analysis, analisis, debugging dan seterusnya. Nah, tentunya di setiap modul-modul ini ada prakteknya, nanti disampaikan salah satu awal prakteknya. Ya, yang kelima adalah able to explain various features dari self-protected malware-nya adalah malware yang memiliki proteksi diri. Dia punya mekanisme untuk memproteksi dirinya supaya nggak ketahuan. Nah, partisipannya adalah investigator sama IT profesional. Jadi kita juga menargetkan juga polisi-polisi ya, polisi ya, berkaitan dengan polisi. Nah, ini adalah detailnya atau course. Ya, ini ada pretest, jadi sebelumnya ada pretest. Terus ada topik-topiknya adalah basic analisis teknik. Lalu setelah itu biasanya kita ada modul practice lagi, terus ada tes lagi di sini. Lalu kita ada basic static analysis. Ya, dari sini kita ke basic statiknya, dan dari statik kita ke dynamic. Ini yang kita gunakan toolkitnya sedia. Lalu di sini kita juga ada practice sama tes yang. Lalu yang keempat itulah advanced static analysis. Di sini kita sudah melihat assembly-nya seperti apa, misalnya menggunakan ODDBG, atau designer
Ya tujuannya supaya kita bisa membaca binary atau 0101 bahasa mesinnya kita convert ke bahasa yang bisa kita ngerti, yaitu bahasa assembly. Ya, terus yang keempat adalah reverse engineering. Ini adalah menggunakan IDEA Pro. Ya, itu udah bukan yang open source tapi berbayar. Kita juga memiliki lisensinya juga untuk IDEA Pro. Jadi kita mempelajari malware behavior. Nah, ini kebanyakan semuanya adalah hands-on. Ya. Jadi nanti kalau 5 itu adalah defending. Jadi lecture-nya 60%, nanti ada hands-on. Jadi hampir setengahnya hands-on. Ya, hampir setengahnya hands-on. Untuk yang materi-materi lain, ya, seperti forensik, bahkan sampai 70% hands-on. Jadi lecture-nya sedikit. Ya, kalau di sini masih agak banyak, ya, agak banyak lecture-nya. Ya, tapi sudah hampir setengahnya. Nah, ini tools-tools yang digunakan dalam course ini. Ini adalah referensinya. Nah, kira-kira seperti itu gambaran dari ID Care dan materi-materi yang kita develop. Mungkin kalau Bapak